setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Seperti rusa Tuhan, kami juga rindu sama-Mu. Jiwa kami rindu Engkau, kami rindu menyembah. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kembali angkat pujian seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadaku rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, hari Minggu ini, yang diambil dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Kita membaca secara responsoria. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan mata mereka
dari muka bumi. Orang-orang benar berseru-seru dan Tuhan mendengarkan. Ia melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang lembut hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun akan patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-Nya, dan semua orang yang berlindung kepada tidak akan menanggung hukuman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Hendak untuk bangkit berdiri, lakukan kita pada tangan Allah yang kuat. Tuhanlah kuasa. Kita nyanyikan meskipun musuh di tangan menghadapkan, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu berbalik itu berasa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Kata-kata goyang keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Allah buatku, terang bahanku, berubahku, dan keselamatanku. Buat tanganku, perlindunganku, karena Allah sudah kebenaranku. Musik memuji Tuhan.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengatakannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat Minggu 25 Agustus tahun 2024. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu ke-13 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah dengan topik kuat di dalam Tuhan. Teguh di bagasan Tuhan. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Yang kedua, amplop Gotilon tahun Ekumene Inklusif tahun 2024. Pada hari ini Minggu 25 Agustus 2024, kita akan memberikan amplop Gotilon tahun Ekumene Inklusif untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. Yang ketiga, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Minggu 18 Agustus 2024, Sintua Jasingal Hademuan Sidabutar, umur 85 tahun, lahir 23 Desember tahun 1939. Alamat Pondok Kelapa Indah Blok B2 nomor 14 Jakarta Timur, masuk WIK 2. Pemakaman dilaksanakan pada hari Rabu 21 Agustus 2024 di TPU Pondok Kelapa. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkannya. Yang keempat, ibadah Minggu Pariatif HKBP Mampang Prapatan. Pada hari ini Minggu 25 Agustus 2024 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Prapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Pariatif. QR kode warta diberitahukan kepada jemaat bahwa gereja kita telah memiliki QR kode warta HKBP Mampang Prapatan. Dimohon supaya jemaat dapat menindai scan QR kode warta jemaat terletak di print masuk gereja. Yang keenam, pertanyaan WIK hari Selasa 27 Agustus 2024 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian WIK di WIK 2 di Tuan Rumahi Keluarga Nyonya Sianturi Boru Limbong di Konsistori. WIK 4 di Tuan Rumahi Keluarga Hasitumorang Boru Sinurat di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat WIK 2 dan WIK 4. Yang ketujuh, ibadah Minggu Keluarga. Di minggu pertama bulan September pada hari Minggu 1 September 2024 akan diadakan ibadah Minggu di keluarga, ibadah bahasa Indonesia pukul 7 dan ibadah bahasa Batak pukul 9.30
setiap keluarga diharapkan duduk bersama, turut serta dalam pelayanan KOR, mendaftarkan kepada Sintua Week, dan kita akan menyerahkan persembahan bulanan, tahunan, amplop disediakan pada ibadah pukul 9.30 setelah warta akan diserahkan ulos kepada jemaat yang berumur 70 tahun. Yang kedelapan, Parheheon Napo Sebulung. Pada hari Minggu 15 September 2024 di kebaktian pukul 7 bahasa Indonesia dan pukul 9.30 bahasa Batak adalah puncak Parheheon Napo Sebulung dengan tema Tuhan telah berbuat baik kepadanya. Adapun rangkaian kegiatan Praparheheon adalah latihan KOR yang diadakan setiap Sabtu dan Minggu. Sabtu 31 Agustus 2024 di Kebun Raya Bogor akan diadakan acara kebersamaan Napo Sebulung. Warga jemaat yang sakit, marilah kita bawakan dalam doa warga jemaat kita yang sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Yang ke-10 ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Yang ke-11 ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi dan yang terutama, kasihilah sesamamu seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Keuangan terlampir, persembahan dan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat kita untuk sore hari ini. Terima kasih. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Kita angkat pujian apapun yang terjadi. Apapun terjadi padamu, Tuhan menjagamu. Kasih serta-Nya bersamamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu senang, waktu sesat. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan membekal hidup. Tuhan membekal hidupku, Tuhan menjagamu. Tuhan mendengarkan doaku, Tuhan besertaku. Tuhan menjagamu, waktu
walau berat beban hidup. Walau berat beban hidupku, Tuhan menolongku. Walau gelap jalan hidupku, Tuhan besertaku. Tuhan menjagamu waktu senang, waktu sesat. Tuhan bersamamu, Tuhan menjagamu. Kita berdoa. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Saya akan bacakan dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mengaminkan firman Tuhan ini. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Shalom. Horas. Hari ini kita bicara soal berdiri kuat di dalam Tuhan. Dan tentu konteksnya adalah karena kita sedang berhadapan dengan kekuatan yang lain. Orang-orang sekarang ini kadang-kadang sudah kurang menyadari ya, bahwa kalau orang bisa percaya kepada Tuhan, pada waktu yang sama dia harus percaya ada iblis. Tidak bisa hanya satu itu.
Karena lawan Tuhan adalah iblis. Ya, Martin Luther pernah mengingatkan, salah satu strategi yang paling dahsyat yang ingin iblis jalankan untuk kita adalah bahwa kita tidak meyakini bahwa dia ada. Ya. Jadi kalau kita tidak percaya ada kuasa iblis, nah berarti berhasillah iblis itu. Terus terang aja ya. Di dunia barat ini sering saya temukan, ya waktu saya studi cukup lama di sana. Orang tidak percaya lagi pada kuasa-kuasa roh. Tidak lagi percaya kepada iblis. Bagi mereka semua itu adalah tahyul. Tapi saya justru percaya dengan kepercayaan mereka seperti itu sangat sukseslah iblis itu. Makanya Tuhan tidak lagi punya tempat yang penting dalam hidup mereka. Lalu kalau Tuhan tidak penting, apa yang penting bagi kita? Akhirnya yang kita pentingkan adalah hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Mungkin agak aneh kalau saya bicara seperti itu. Bukankah banyak sekali hal yang tidak Inilah strategi yang licik itu. Jadi kalau hari ini kita membaca pesan Rasul Paulus, sekali lagi kita ingatkan, kita diingatkan di situ ada Tuhan, pada waktu yang sama di situ iblis bersiap-siap. Martin Luther termasuk salah satu yang kalau kita baca katekismusnya, ya sayang kadang-kadang orang tidak baca katekismus ya, sangat mengingatkan kita kepada hal itu. Tidak ada satu detik pun di mana iblis tidak bekerja. Tidak ada. Setiap detik dia bekerja. Dia adalah yang paling rajin bekerja. Caranya bagaimana? Mari kita baca Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8. Saya bacakan untuk kita ya, lagi-lagi dalam terjemahan edisi kedua. Kamu berasal dari bapakmu, iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa pendusta. Karikatur iblis yang paling sering dimunculkan itu yang wajahnya mengerikan. Ini salah satu dusta yang paling besar. Karena iblis tidak semengerikan itu. Sebagai pendusta, dia tahu bagaimana mengelabui kita semua. Kalau iblis mau hadir, dia hadir dalam bentuk-bentuk yang membuat kita tidak tahu bahwa dia adalah iblis. Itu baru namanya lihai. Pendusta yang lihai adalah sampai-sampai orang tidak tahu bahwa dia sedang berdusta. Nah, ini dia. Siapa yang telah dia dustai? Manusia pertama. Bukankah dia sudah mulai dari manusia pertama? Karena itu kita jangan heran kalau sampai pada abad ini kita juga masih terus didustainya. Manusia pertama didustai. Kalau kalian makan buah itu, kalian jadi sama dengan Allah sendiri. Itu dusta pertama. Dusta pertama tidak terjadi di mana-mana, tapi di Taman Eden. Di taman yang indah itu, disitulah dusta pertama. Jadi ya, kalau orang Batak bilang, anggu si bolisi, opuni akka pergabus.
Bukan amal lagi. Orang Batak kalau mau pakai yang seru itu pakai apa? Opung. Opunia kapar gabus do anggo si polisi. Jago nipu. Maka kita semua sering terkecoh. Ya. Jangankan iblis, manusia pun sering sekali menampilkan karakter seperti itu ya. Saya pernah terkecoh oleh seorang yang kalau bicaranya bukan main indahnya, bahkan bukan main rohaninya. Sampai saya percaya bahwa dia orang yang tulus. Tahu-tahu kita sudah tertipu, tahu-tahu kita sudah terkuras. Pada saat itu sudah terlambat, karena sudah jelas bahwa dia pargabus. Hebat sekali ya, ada orang-orang yang punya skill itu ya. Sayang saya tidak pernah sanggup belajar itu. Ada orang-orang seperti itu, termasuk orang Batak. Ya, pernah ada orang datang ke rumah kami, dia ngaku-ngaku dari kampung, mertua, marganya sama, entah bagaimana dia bercerita, pandai sekali, sampai bapak mertua saya mendiang, itu juga tertipu. Saya bayangkan manusia aja bisa sepintar itu, apalagi opunia kapergabuson, bapak dari segala penipu. Apa yang dia tipu dari kita? Pertama-tama dia mau menipu kita dengan mengatakan sebenarnya Tuhan itu nggak perlu-perlu amat. Itu dia nomor satunya ya. Tuhan itu nggak terlalu penting. Yang paling penting apa? Dirimu. Saya tidak mau terlalu negatif, tapi menurut pengamatan saya yang sudah tua ini, inilah persis yang terjadi sekarang ini. Gak penting banget Tuhan itu. Ya, kenapa? Dirimu yang paling penting. Banyak orang terjebak, banyak orang tertipu. Itulah sebabnya Efesus pasal 6 ini kita perlukan. Karena sekali lagi sangat jarang memang khotbah tentang iblis. Menurut saya memang wajar juga, jangan khotbahnya terlalu banyak tentang iblis. Ya, senang dia kalau kita terlalu banyak menyebutkan namanya. Ya. Di Efesus pasal 6 ini Paulus mengatakan, mari engkau harus kuat berdiri dalam Tuhan. Pertempuran kita bukan pertempuran biasa. Dalam dunia perang, saya bukan yang suka mempelajarinya, tapi kadang-kadang perlu mempelajarinya. Pertempuran yang paling sulit dimenangkan adalah pertempuran gerilya. Kalau sudah bergerilya namanya, mau sehebat superpower pun tidak sanggup menaklukkannya. Bahkan negara-negara yang paling hebat harus pulang dengan rasa malu, tidak sanggup memenangkan pertempuran itu. Kenapa? Bergerilya. Seperti yang terjadi di Vietnam, persis. Siang-siang petani bawa cangkul, wajahnya wajah orang Asia. Wajah orang Asia apa biasanya? Tidak keras. Ya kalau orang Batak kayak gimana? Ya agak keras tapi tidak keras ya. Masih enaklah dilihat ya. Tidak sangar. Tahu-tahu malam hari melayang nyawa. Ya, tentara musuh yang lewat tahu-tahu sudah lewat nyawanya. Itu perang gerilya. Nah, perang gerilya terbesar yang kita hadapi itu adalah perang melawan kekuatan-kekuatan rohani. Banyak orang tidak mau menyadari ini. Tapi Alkitab mengatakan peperangan itu sedang terjadi. Setiap hari sedang terjadi. Kalau saya membaca Katekismus Martin Luther, katekismus yang paling besar itu, ya ada yang versi singkat ya, itu yang di bahasa Batak kan, dan juga ada dalam bahasa Indonesianya. Yang versi yang panjangnya itu pernah saya terjemahkan dan diterbitkan
oleh BPK Gunung Mulia. Di situ kita akan sering mendengarkan, membaca bagaimana Bapak Reformator itu mengatakan, awas, ini maha licik ini. Yang dia paling inginkan adalah iman kita gugur. Itu iblis paling senang kalau kita kehilangan iman. Karena itu dia tidak akan pernah berhenti sampai dia berhasil. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Nah, ini firman Tuhan mengatakan, gunakan segenap perlengkapan yang Tuhan sudah berikan. Memang bahasanya ini bahasa perlengkapan perang. Tentu kita menangkap maksudnya. Misalnya apa? Pedang roh. Firman Tuhan itu ternyata adalah pedang roh. Ya. Mau pakai zaman sekarang ini mungkin senapan roh atau tank roh, ya terserahlah. Tapi firman Tuhan ini adalah senjata paling ampuh untuk menghadapi kekuatan iblis. Dan itu juga yang dikatakan oleh Bapak Reformator itu. Ya, tidak ada yang lebih powerful, tidak ada yang lebih kuat dari firman Tuhan sendiri. Oleh karena itu kalau orang tidak mengenal firman Tuhan, bagaimana dia bisa kuat di dalam Tuhan? Dia kuat di dalam apa? Dalam dirinya. Kalau dia kuat dalam dirinya, maaf, pendeta pun makhluk biasa saja, gak ada hebat-hebatnya. Bisa jatuh, bisa ngawur, bisa menjadi alat iblis. Jujur saya mengatakan ini. Itu dia faktanya. Makanya kita harus pusatkan perhatian kita bukan pada orang, tetapi pada firman Tuhan. Itu sangat jelas ya. Perisai kita apa? Iman. Kalau kita sudah pernah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan kita percaya pada waktu dibaptis ini kita sudah menjadi keluarga Allah, peganglah itu kokoh. Itu stempelnya bukan berasal dari gereja itu. Oke, secara administratif gereja mencatat. Saya sendiri tidak ingat sudah berapa orang yang saya baptis. Tapi bukan itu. Stempel nomor satunya itu adalah Allah sendiri, kerajaan sorga itu sendiri, bukan sembarangan. Sampai kita mati, asal kita masih mengakui itu berlaku. Nah, iblis paling suka membuat kita ragu tentang itu, bahwa kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Itu dia. Iblis paling suka kalau kita meragukan bahwa kita ini milik Tuhan. Begitulah strateginya. Dan oleh karena itu, sekali lagi firman Tuhan mengajak kita hari ini untuk masuk dengan berani menghadapi kekuatan-kekuatan kejahatan yang ada sampai saat ini. Karena itu kita jangan kecewa kalau orang yang tadinya baik-baik tiba-tiba jadi jahat. Wajar kita kecewa. Kalau saya sendiri sudah mengakui, melihat sendiri, ya itu. Karena si jahat itu bukan hanya kejahatan, tapi si jahat itu tidak pernah berhenti bekerja. Coba kita punya 365 hari. Siapa bisa menjamin bahwa 365 hari itu kita jalani dengan aman? Saya pernah melayani di penjara remaja, lembaga pemasyarakatan remaja bahasa halusnya. Ya, pernah saya melayani di situ. Ketika saya lihat tahanan itu, aduh, sedihnya bukan main hati saya. Sedih. Kenapa? Dalam usia yang begitu muda, masa depan mereka sudah direnggut. Lalu apa yang terjadi? Kadang-kadang ceritanya hanya soal ini. Bapak, waktu itu saya lihat teman saya lagi berkelahi. Lalu ya saya ikut bantu.
Ketika saya dipukul, saya pukul balik, saya bunuh dia. Itu kejadiannya berapa detik? Tidak sampai 1 menit. Peristiwa-peristiwa yang menghancurkan hidup kita itu tidak memerlukan 30 jam. Kadang-kadang cuma 30 detik. Itu yang saya maksudkan. 365 hari itu bisa aman, tapi hanya urusan 1 menit itu menghancurkan yang 365 hari. Bagaimana kita bisa mengerti itu kalau tidak ada kekuatan si jahat? Ini berlaku dalam seluruh segi kehidupan kita. Di dunia politik apalagi. Saya rasa tidak usahlah saya panjang lebarkan itu semua. Orang yang awalnya begitu mengagumkan sangat baik pun bisa terjebak. Dunia bisnis sama saja. Saya sudah bahkan punya pengalaman bertemu dengan teman-teman yang tadinya miskin. Ya, miskin artinya apa? Seperti saya dulu waktu baru tiba di Jakarta, naik turun Metro Mini. Sayang Metro Mini sudah hilang dari peredarannya. Jadi yang muda-muda ini nggak tahu lagi merasakan gimana kejar-kejar Metro Mini. Ya, asik juga itu. Kejar-kejar Kopaja, Metro Mini. Itu saya lakukan dulu. Pernah satu kali jemaat melihat saya lari-lari kejar bus, kaget setengah mati dia. Lalu ketika ketemu di konsistori, dia cerita. Saya bilang, kenapa kaget? Saya juga warga DKI, menikmati saja gitu. Ya, memang paling bagus kalau tidak lari-lari kejar bus, kan gitu. Lebih bergengsi sedikit, kan gitu. Tapi bukankah gengsi sering sekali dimanfaatkan oleh si jahat supaya kita tinggi hati, supaya kita pikir, oh kalau pendeta tidak boleh lagi begini atau begitu. Bukankah keangkuhan hidup itu juga adalah jebakan yang paling dahsyat dari iblis yang ingin mengatakan, oi kau orang VVIP, jangan diremehkan. Bukankah itu? Saya tidak mau cerita besar-besar, lebih baik kita cerita hal-hal yang biasa dari pengalaman hidup. Banyak, bahkan pendeta pun banyak jebakannya, banyak sekali. Bayangkan kalau ada seorang pengusaha hebat di Indonesia ini yang bahkan masuk daftar 100 orang terkaya negeri ini, mengundang saya untuk pimpin ibadah di rumahnya, padahal saya sudah punya jadwal di jemaat kecil. Saya terima atau tidak? Saya nggak mau cerita hebat-hebat. Ini pertarungan itu. Saya terima enggak? Di situ saya berproses. Di situ saya kembali kepada firman. Di situ saya tahu hati saya kepinginnya terima itu. Tapi di situ saya berani berpegang. Tidak. Tuntaskan pelayananmu. Jangan percaya urusan berkat dirimu yang mengaturnya. Maaf ya, ini bukan cerita hebat-hebat. Gak ada yang hebat dalam cerita saya sedikit pun. Jangan percaya bahwa dirimu yang menentukan berkat ini. Jangan pernah percaya, karena itu strategi iblis yang paling dahsyat. Sumber berkat adalah dari Dia. Kalau kau tidak terima dari sini, Dia bisa buka dari sana. Tapi iblis sering sekali mau jebak kita. Tidak, kalau bukan dari sini, tidak ada lagi. Bayangkan, dalam urusan rohani aja dia bekerja, saudara-saudaraku. Apalagi dalam urusan yang duniawi. Dalam urusan rohani pun dia bekerja. Dan saya sadar, sebagaimana manusia biasa, saya juga manusia biasa. Itu sebabnya kita memerlukan kekuatan yang berada di luar kita.
Bukan hanya yang ada di dalam kita, tapi yang berada di luar kita, yang berasal dari Tuhan sendiri. Makanya lagi-lagi saya suka kembali kepada Bapak Reformator Martin Luther, karena ini salah satu tokoh yang sudah bergumul habis-habisan dengan iblis. Dia katakan, kekuatan yang kita miliki itu betul hanya firman Tuhan. Amin. Hanya itu yang kita miliki. Yang lain-lainnya itu menjadi urusan Tuhan. Jadi ya, kalau kita sampai meragukan firman Tuhan, sampai tidak tertarik lagi pada firman Tuhan, aduh, saya boleh katakan sukseslah lawan Tuhan itu. Sukses. Dan sekarang ini sungguh banyak orang yang meninggalkan firman Tuhan. Lalu apa yang masuk? Firman-firman yang tidak jelas, suara-suara yang tidak jelas, yang memenuhi pikiran, yang membangunkan keinginan-keinginan kita, sampai kita tidak tahu lagi apa fokus hidup ini. Saya sedang tidak berfilsafat, saya sedang memberitakan firman. Sampai orang tidak tahu lagi. Mau jadi orang terkenal, oh bagus. Tidak ada firman Tuhan yang melarang itu. Tidak ada. Coba baca firman Tuhan di mana itu? Gak ada. Tapi begitu jadi terkenal, waduh, segala macam godaan tiba. Tidak usah kita cari, datang sendiri. Mau jadi orang kaya, oh tidak salah. Firman Tuhan tidak pernah melarang orang jadi kaya. Coba di mana? Tidak ada. Tapi Tuhan ingatkan, engkau tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan mamon sekaligus. Itu bukan berarti tidak perlu kita memperbaiki, berjuang untuk hidup yang lebih baik. Tapi awas, di balik perjuangan itu pun sangat sering pargabus itu menggabusi kita sude. Dia tahu begitu banyak. Mau jadi orang paling pintar di planet ini, silakan. Bangga saya kalau ada orang Indonesia pemenang Nobel nanti. Sampai sekarang belum ada. Kecuali Uskup Belo ya, itu Nobel perdamaian. Tapi ingat, karena saya sudah pernah studi di tempat yang banyak pemenang Nobel, di situ Tuhan tidak punya tempat. Lalu mau apa kita ini? Mau apa kita ini? Itulah sebabnya firman Tuhan mengajak kita kembali untuk menjadi kuat dalam Tuhan. Nomor satu, kita sadari yang kuat itu adalah Tuhan. Amin. Nomor satu itu, yang kuat itu adalah Tuhan. Saya sangat senang dengan nyanyian kita hari ini. Rupanya dengan sengaja dipilih ya, Allah sumber kuatku. Ya kan, walaupun nyanyiannya kadang-kadang agak hiperbolis ini, ya kan, hanya engkau yang kupunyai di sorga, kata gitu kan. Nah, lalu di bumi ini yang kuinginkan hanyalah kau. Saya dalam hati bertanya, betul nggak nyanyian ini? Yang kuingini di bumi ini hanya kau Tuhan. Itu makanya nyanyian itu jangan sampai lalu gitu. Saya dari tadi pikir, betul nggak itu nyanyianku ini? Bahwa yang kuingini di bumi ini hanya kau. Banyak yang kuingini di bumi ini, terlalu banyak. Tapi nyanyian itu mengingatkan kita supaya kita kembali memoles-moles ya, melihat ulang motivasi hidup kita. Kalau kita bisa memberi hidup kita untuk Dia, karena Dia sudah memberikan hidupnya segala-galanya untuk kita, puji Tuhan, itu namanya bersyukur kepada Tuhan. Dan ini kekuatan kita, dengan terus menyadari bahwa Tuhanlah sumber kekuatan, kita disanggupkan untuk menghadapi tipu daya iblis lawannya. Ya, saya ingin mengajak kita membaca satu ayat lagi, dan ini ayat terakhir yang kita mau buka. 1 Petrus, ini ayat terkenal ya, 1 Petrus 5 1
ayat 6 sampai 8. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 8. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9, kita baca bersama-sama. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tidak pernah berhenti dia. Dunia kita ini yang berubah, terutama casingnya. Ya, makin lama makin pintar dia. Begitu ada artificial intelligence, wah iblis langsung bekerja. Itu di tangan Tuhan akan menjadi alat yang powerful, pasti ya. Tapi juga iblis cari kesempatan supaya alat yang powerful ini tidak hanya dipakai oleh Tuhan, bisa juga dipakai oleh iblis. Jadi semua hidup kita ini pertarungan. Saya lihat sekarang ini tanda-tandanya sudah mulai, baru muncul tapi sudah terasa sekali betapa powerfulnya ini kecerdasan buatan ini. Ya, sehingga orang nanti tidak tahu lagi ini berita hoax atau bukan, ini benar atau bukan. Bahkan nanti akan tiba saatnya mungkin saya tidak perlu lagi berdiri di mimbar ini, cukup digantikan oleh AI, karena dia udah bisa bikin khotbah yang jauh lebih menarik dari khotbah pendeta Norsen. Ini pertarungan itu tidak pernah berhenti. Tuhan pakai, tapi iblis juga pakai. Begitu juga hidup kita, bisa dipakai Tuhan, tapi juga bisa diperalat oleh Dia. Semua yang ada pada kita, uang bagus Tuhan bisa pakai, tapi juga pada waktu yang sama itu bisa dipakai iblis untuk memperbudak kita. Luar biasa kan? Makanya kita sadar dan berjaga-jaga. Kalau kita sudah mulai ada tanda-tanda mulai ngawur, mari jangan lawan, rendah hatilah kita. Kalau perlu kita cari pertolongan, ajak teman untuk berdoa. Firman dan doa, dua kekuatan paling besar yang dimiliki oleh orang percaya. Amin. Ya, kita ini manusia biasa saja, makanya kita membutuhkan itu. Kita perlu berjuang bersama-sama. Kalau kita lihat teman kita, apalagi teman baik, sudah mulai ngawur, jangan hanya membuat dia senang. Kalau kita cinta, mengasihi dia, tepuk pundaknya. Awas teman, kau sedang di dalam jalan yang berbahaya. Awas. Kenapa? Di balik itu bisa saja bekerja si jahat. Bahkan untuk pendeta pun saya yakin sekali kami sangat penting diingatkan. Sangat penting diingatkan. Kalau tidak, sangat mudah kami terjebak. Sangat mudah. Ya. Jubah ini benteng yang kalau tidak betul-betul dimanfaatkan untuk Tuhan, ini justru bisa dipakai oleh si jahat. Saya jujur berbicara apa adanya kepada kita, sehingga kami tiba-tiba seperti orang istimewa. Tidak ada istimewanya pendeta. Yang istimewa adalah Tuhan yang memakai kami ini untuk menyampaikan firman-Nya. Karena itu gak ada pendeta besar, gak ada pendeta kecil. Ini kadang-kadang kategori yang membuat saya tidak mengerti kenapa sampai di dalam gereja pun ada urusan itu. Tidak ada, gak ada yang besar, gak ada yang kecil. Hamba Tuhan itu hamba. Bayangkan, dalam urusan rohani pun kita masih harus bergelut dengan tipu daya iblis. Oleh karena itu mari kita meminta pertolongan Tuhan. Setiap hari kita meminta pertolongan itu
supaya jangan sampai anak panah iblis itu tadi dikatakan dalam Efesus 6 ya, dibidikkan pada kita dan kita kena. Tuhan menolong kita untuk bertahan dan kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Kau ingatkan kami kembali melalui firman-Mu. Hidup yang kami jalani sehari-hari ini, walaupun tidak kelihatan di mata manusia biasa, adalah sebuah pertarungan, peperangan rohani. Kami dikepung oleh kekuatan-kekuatan lawan-Mu. Oleh karena itu kami bersyukur Engkau memberikan perlengkapan itu kepada kami. Engkau memberikan Injil firman-Mu kepada kami, supaya kami mempunyai senjata untuk menghadapi kekuatan-kekuatan satanis. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami setiap hari senantiasa dengan rendah hati datang kepadamu, meyakini Tuhan, bersama dengan Engkau pada akhirnya nanti kami akan memenangkan pertempuran ini. Tuhan, kiranya Engkau lah yang menyertai kami, menguatkan kami, apapun yang sedang kami hadapi. Jangan biarkan kami menyerah. Izinkan kami berserah kepadamu, tapi jangan biarkan kami menyerah. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk merespon angkat pujian, ikut di Kau saja Tuhan.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku Tuhanlah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.